Saudara, para pedagang di pasar tradisional mengeluh harga minyak goreng terus naik. Harga minyak curah kini Rp18.000, naik dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara minyak bermerek kini dijual Rp35.000, naik Rp5.000. Pedagang sembako mengaku bingung, harga minyak goreng terus naik. Sebelumnya minyak kemasan ini nggak sampai harga segitu ya. Kalau bisa jangan naik terus ya, kasihan juga rakyat kecil ya. Melihat data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng terus melonjak. Harga minyak goreng curah dan bermerek terus naik. Untuk minyak curah, harganya mencapai Rp17.000 per kilogram. Ini jauh dari ketetapan harga eceran tertinggi Rp11.000 per liter. Dan saudara, kenaikan harga CPO disebut jadi pemicu kenaikan harga minyak goreng. Lalu sampai kapan tren kenaikan harga minyak goreng berlanjut? Apa yang perlu dilakukan untuk menahan laju harga minyak goreng tidak makin mahal? Kita diskusi malam ini dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Selamat malam Pak Tauhid. Selamat malam, apa kabar? Baik, semoga Pak Tauhid juga sehat-sehat selalu. Pak Tauhid, kita tahu harga minyak goreng terus naik, katanya mengikuti dari harga CPO. Pertanyaannya, kira-kira kalau kita perkirakan sampai kapan harga minyak ini akan terus naik, mengingat ada tren kenaikan harga komoditas CPO? Ya, saya kira ini sampai tahun depan masih ya, pertengahan tahun masih relatif tinggi begitu, dan tidak kembali kepada posisi semula begitu ya. Sebelumnya kan mencapai 700-800 US dollar ya per ton. Sekarang sudah di angka 1.400. Nah, proyeksi ke depan itu masih bertengger di angka 1.400. Sampai tahun depan berarti sampai kuartal 1? Iya, sementara itu masih bertahan. Kita lihat proyeksi beberapa lembaga dunia seperti Trading Economic juga memperkirakan harganya masih relatif tinggi. Kenapa tinggi? Pertama adalah karena permintaan dari beberapa negara mitra dagang terutama Uni Eropa, Cina, dan beberapa negara lain terhadap produk kita juga meningkat karena mereka pulih. Karena selama ini mereka menahan dan akhirnya pulih begitu dan permintaan terhadap kita meningkat begitu. Oke, artinya kalau nggak dijaga harga dalam pasar, harga minyak goreng bakalan makin liar atau gimana? Atau ada batasan kenaikan harga CPO di level berapa? Enggak, menurut saya begini. Pertama kan kita sebenarnya punya produk CPO kita itu total produksi sekitar 51-52 juta ton ya. Dan domestik itu sekitar 17,3 dan untuk ekspor sekitar 33. Memang dominan ekspor. Nah, stok di kita yang dijaga itu sekitar 5,4 juta ton. Jadi masih ada ruang untuk menstabilkan dengan melepas ke pasar ya, melalui operasi pasar. Namun demikian memang adalah siapa yang memiliki 5,4 juta ton sebagai penyimbang. Nah, masalahnya kan yang memiliki bukan pemerintah tapi swasta. Nah, sementara karena sudah ada kenaikan harga internasional, di stok akhir ini juga ngikut. Nah, menurut saya memang pemerintah harus berani melakukan langkah strategis untuk bisa menurunkan harga ini. Paling tidak jauh dari HET yang sudah ditetapkan begitu. Iya, ngomongin soal stok Pak, kita menyinggung soal spekulan yang sempat disinggung sama industri minyak nabati Indonesia Gimni. Ada yang perlu diwaspadai katanya begitu. Nah, bagaimana kita memastikan stok tersalurkan dengan baik, tidak ada permainan harga di sana, jadi artinya kan kita ngukur efektivitas dari perdagangan. Ya, yang pertama memastikan produk itu ada di mana stok tersebut, apakah di industrinya, apakah di pedagang atau di pengecer begitu. Nah, karena kalau misalnya kita tidak tahu ada di mana, sulit untuk dikendalikan. Dan saya kira kelemahannya adalah pada saluran perdagangan atau supply chain tersebut, pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengatur berapa ada di mana dan berapa banyak begitu. Nah, pemerintah hanya bisa mengatur pada level hilir. Nah, ini yang saya kira harus dicapai kesepakatan. Yang kedua adalah harus ada akuntabilitas di masing-masing industri begitu. Termasuk misalnya apakah produksi dan sebagainya itu benar-benar dimonitor berapa keluarnya dari pabrik, kemudian berapa untuk konsumsi dalam negeri dan berapa untuk ekspor begitu. Iya, keterbukaan data ya. Iya, betul. Karena kalau tidak kita tidak tahu
Jangan-jangan memang sebenarnya ada yang melenceng dari perkiraan semula yang tadinya untuk ekspor atau untuk dalam negeri konsumsi untuk produk pangan, oleh kimia atau biodiesel, ternyata memang lari keluar begitu. Oke, ngomong-ngomong soal lari keluar tadi, ini Presiden kan juga mengatakan berkeinginan supaya CPO itu lebih baik memiliki nilai tambah, hilirisasi lah di sana gitu. Nah, ini kira-kira kalau kita prediksi apakah ini efektif dilakukan, mungkin salah satunya menjaga harga dari minyak goreng, lalu kemudian pertanyaan kedua bagaimana dampaknya nanti ke ekspor? Ya, saya kira begitu. Kalau hilirisasi mungkin tidak bisa semua ya, karena Tidak bisa semua. karena untuk pasar domestik misalnya untuk minyak goreng hanya sekitar 4 juta ton. Kemudian biodiesel itu katakanlah 7 sampai 8 juta ton, oleh kimia sekitar 1,6. Artinya bahwa dengan keterbatasan untuk konsumsi domestik itu hilirisasi juga harus diekspor. Nah, diekspor ini tidak mudah karena industri atau teknologi yang kita gunakan itu berbeda dengan teknologi di luar. Jadi ketika bicara hilirisasi, dipastikan pasarnya ada untuk ekspor. Kalau domestik saya kira sudah relatif full. Kecuali tambahan yang kurang untuk menstabilkan harga, saya kira memungkinkan gitu ya. Di atas 4 sampai 5 juta ton begitu. Ya, berarti sekarang poinnya cuma soal keterbukaan data tadi gitu ya. Bukan berarti kita nggak ada loh sebenarnya gitu ya. Iya, betul. Tapi yang menarik adalah kalau di stop semuanya, pasti harga akan melonjak begitu. Karena tapi bukan kita yang ngambil keuntungan, Malaysia. Karena Malaysia akan menikmati ketika harga tinggi karena mereka sebagian besar ekspor, konsumsinya lebih kecil domestiknya lebih kecil dibandingkan kita begitu. Oke. Nah, silakan. Betul. Nilai tambah yang diperoleh kenaikan harga ekspor lebih tinggi daripada proses hilirisasi tadi begitu, dan itu dalam waktu yang cepat langsung diambil oleh pasar. Well, berarti di situ kita ngomongin lagi apa yang bisa diberikan sama pemerintah gitu ke industrinya. Oke, baik. Nah, tapi saya kembali lagi soal harga minyak goreng tadi, khusus domestik. Nah, bagaimana langkah strategis yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat? Minyak goreng kan salah satu kebutuhan pokok, tapi kan ini berkaca ke sejumlah komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Kalau kita lihat juga BPS barusan catat konsumsi rumah tangga itu tumbuhnya tipis, 1,03%. Nah, apa yang perlu dilakukan menjelang Natal tahun baru terutama? Ya, yang saya kira begini, memang kalau lihat perkembangan harga minyak goreng curah maupun yang bermerek yang premium ya, maupun yang biasa itu udah pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi secara umum begitu ya. Misalnya curah sepanjang tahun bulanannya awal tahun 2021 ya, Januari sampai 2011 ini, bukan 11 2001 udah di 2,32. Sementara inflasi kita kan baru sekitar 1,6. Artinya ada problem, kita tidak memiliki, pemerintah belum kuat untuk melakukan penetrasi pasar dengan operasi pasar yang kuat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentu saja harus ada langkah hukum atau penegakan. Kenapa? Apakah memang ini semata-mata karena kenaikan bahan baku? Karena biasanya ketika harga internasional naik, harga di TBS juga naik begitu. Nah, jangan sampai ternyata di harga TBS sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi harga di tingkat pasar tinggi. Nah, yang ngambil kan celahnya itu ada di industri. Nah, itu dipastikan bahwa harganya benar-benar harga keekonomian yang wajar begitu. Nah, ini yang saya kira penting. Nah, untuk yang sifatnya pada gejolak harga internasional, ya mau nggak mau kita harus tingkatkan produksi ya, produksi di tengah situasi sekarang begitu. Nah, ini caranya meningkatkan produktivitas di produksi kelapa sawit kita yang saya kira kita masih tertinggal dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia, dan otomatis misalnya kita punya 15 juta lahan, paling tidak persatuan lahannya bisa ditingkatkan agar bisa mengejar produksi yang dibutuhkan dunia, terutama untuk ekspor maupun dalam negeri kita begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid telah berdiskusi di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Mantap.